Nona teh di meja kopi. Kau ingat Nona? Tentang hujan yang menjebak kita malam itu, aku dengan kopiku dan kau dengan teh panasmu. Kita nikmati pesanan kita masing-masing dan pulang membawa yang asing. Nona teh, sementara ini izinkan aku menyebutmu Nona teh. Jangan kau protes, di luar hujan terlalu deras untuk menyebut namamu. Tentang hujan, tentunya kau juga tak asing dengan gemercik air, angin, dan mungkin juga gelagar badai yang tak ingin kau dengar dan jumpai. Ada banyak hal yang terjadi di musim hujan, seperti ranting-ranting kering yang patah atau tunas-tunas daun yang mulai tumbuh bersemi. Oh Nona, barangkali nama itu memang cocok untukmu. Kau ingat Nona? Di meja kayu bundar itu putaran waktu terus berjalan, sedangkan kita masih menimbang-nimbang segala menu yang tertulis di kertas art paper untuk dipilih. Yang pasti, kau tak mungkin memesan kopi hitam seperti pilihanku. Itu sudah kutebak sejak awal, saat kita saling bersua melalui pesan singkat tempo hari dan lalu-lalu. Alasan tak suka kopi lebih sering kau utarakan ketika menolak ajakan. Malam itu, kau menamainya dengan ngetes sebagai ungkapan syarat yang harus kuterima supaya duduk semeja denganmu. Hanya kita berdua. Istilah ngeteh atau ngopi sebenarnya bukan masalah rumit yang perlu diperbincangkan. Tapi aku pikir tak ada basa-basi ajakan lain yang lebih pantas diutarakan selain ngopi. Walau kita sama-sama tahu di meja itu banyak menu tersaji, nyatanya kata bijak yang lumrah tetap disebut meja kopi, bukan? Secangkir teh hijau telah kau tulis untuk dipesan. Entah mengapa kau memilih teh, padahal aku banyak gambar minuman yang bisa kau pilih. Ada jus semangka yang menggilap kemerahan seperti bibirmu, atau secangkir coklat hangat yang memancarkan bola matamu. Tentunya aku juga tak akan memesan minuman yang sama sepertimu. Toh katanya setiap lelaki harus berprinsip, supaya tak serupa air di atas daun talas, walaupun kau tak akan memanggilku sebagai tuan kopi. Tidak sama sekali. Aku juga tawarkan banyak menu makanan yang bisa kau pilih, tapi kau tetap menolaknya. Bersikuku hanya menulis minuman teh hijau yang panas sebagai pilihan. Baiklah, aku menulis onion ring, singkong keju, dan pisang coklat. Menu-menu yang sering dijumpai pada kedai-kedai kopi sederhana dengan rasa yang tak asing di lidah, mungkin juga indera kecap milikmu. Seterusnya aku tawarkan padamu dan kau mengiyakan. Sejujurnya debar jantungku tak terkendali duduk di depan perempuan sepertimu, Nona. Sekali saja memandang wajahmu, aku terjebak gelora, bahkan 2 lagu roman berdua saja dan akad milik payung teduh selesai dinyanyikan, tak sempat aku nikmati. Tanpa sambutan sorak meriah dan tepuk tangan, kelompok pemain musik lokal yang tak ku tahu namanya di pojok ruangan itu tak bergeming menyungging bibirnya dengan pose senyum ramah kepada seluruh pengunjung di kedai kopi. Termasuk bangku-bangku tanpa penghuni pun mendapat jatah sama rata senyum manis mereka. Untuk pertama kalinya aku terpaksa menghujat semesta yang melenyapkan dunia kata-kata di depanmu. Percakapan remeh-temeh tentang kesibukan, alamat, hobi, dan terkadang aku mengulang pertanyaan yang sama terbata-bata tanpa sengaja. Sebuah desis napas panjang yang melegakan ketika secangkir kopi dan teh bertengger di meja kita dari tangan pelayan. Kau tarik keningmu tanpa kerutan ketika mencium aroma dari kepulan cangkir teh. Sedangkan aku memilih mengaduknya sebagai sambut hormat pesanan yang baru tiba. Kenapa harus kopi? Kan pahit. Tanyamu mengawali. Iya, sebab aku takut tak mampu membendung senyum manismu yang tumpah-tumpah ke cangkir. Rona jingga tiba-tiba meleleh di pipimu, dipadu lesung pipit dan gingsul yang eloknya tak mampu terlukis kata-kata. Ayalku meloncat kegirangan serasa mencetak gol tunggal di menit terakhir. Dan teriakan tepuk tangan ribuan penonton menggema di seluruh tribun lapangan.
Mataku yang sedang jahil-jahilnya belum puas memandangi gagap senyummu yang tertahan. Tapi tampaknya pelayan itu coba membelamu, Nona Teh. Ia datang lagi dengan membawa pesanan di saat yang tak tepat, tak diharapkan oleh orang yang baru merayakan kemenangan. Tak apa, setidaknya suasana mulai mencair. Dan giliran keadaan yang menyuruhmu untuk bertanya, bukan? Sejak itu pula pandangan matamu tak pernah lagi merasa gelisah ketika hujan tak kunjung reda, tak lagi memikirkan jarum jam dinding yang terus berputar mengitari deretan angka-angka. Kini kau ceritakan padaku tentang kebiasaanmu ketika di rumah, menanam pohon mawar di pekarangan rumah dan merawatnya hingga ia tumbuh dan berbunga. Aku tulis sebagai catatan penting di memori ingatan. Ya, supaya aku ingat kesukaanmu di kemudian hari. Sekejap aku juga menghapusnya ketika kuncup-kuncup bunga itu bermekaran, kau juga harus terpaksa membencinya. Kenapa? Sebab mekar juga pintu menuju layu, seperti kehidupan pintu kematian dan kebahagiaan pintu penderitaan. Sebisa mungkin aku coba menjadi pendengar yang baik, meski tak memahami arah maksud dan tujuanmu. Menganggukkan dagu ke atas ke bawah sembari menerka-nerka makna dari setiap kalimat yang Nona tanyakan sendiri dan Nona jawab sendiri. Apa pulanya hubungannya antara bunga dan layu? Sudah sewajarnya mawar itu layu setelah mekar. Sudah sewajarnya setiap kehidupan akan berujung pada kematian. Lalu, apa yang hendak dipermasalahkan dari hukum alam yang telah digariskan? Bahkan setahuku hanya Isa seorang yang mampu menghidupkan yang mati. Batinku mengira mungkin supaya manusia seperti kita belajar menerima yang baru guna mengganti yang lama. Terbayang ketika suatu pagi kita tengok halaman dari jendela rumah, ada yang baru tumbuh dan mekar di pekarangan. Memang harumnya, indahnya, serta warnanya tak pernah sama seperti yang kita kenal sebelumnya. Sebab semua tak akan pernah sama atau disamakan. Seperti kau teh dan aku kopi. Masing-masing mengandung kelebihan dan kekurangan. Seumpama kita mau mengenal dan memahaminya seksama. Kau tahu Nona, ucapku tiba-tiba. Kadang aku suka membaca. Gak nyambung. Karena itu jua aku suka Nona. Dasar aneh. Lalu, barangkali kau tercipta dari susunan paragraf yang panjang dan aku adalah kutu buku yang tak pernah bosan membacanya. Ih, garing tahu. Wajah merah jambon tersipu malu itu berusaha ditutupinya dengan mengambil secangkir teh yang mulai dingin untuk diminum. Nona Teh, kau boleh mencemoohku sebagai lelaki tukang gombal atau menafsirkan dirimu sebagai perempuan kesekian yang aku timpali dengan kata-kata demikian. Andai kau tahu, Nona, semua kata-kata yang mungkin kau anggap receh itu tak pernah muncul sebelumnya. Entah, segalanya begitu samar untuk dimengerti. Tanpa sadar, waktu menunjukkan pukul 11 malam, suara hujan juga tak terdengar lagi. Kau pun putuskan untuk pamit pulang, takut kalau portal jalan menuju Indekosmu ditutup satpam penjaga. Sebab tak ada toleransi bagi mahasiswa yang pulang melebihi pukul 11:30 malam. Dari tatapan keluhmu aku mengerti bahwa kau juga sesungguhnya masih betah berlama-lama di tempat ini. Malam ini hujan turun lagi. Aku rasa kau pun tak berkecil hati untuk kupanggil Nona Teh malam ini. Menikmati tiap rintiknya di balik kaca jendela dengan secangkir kopi dan deretan musik mengantri untuk didengarkan. Pada putaran lagu untuk perempuan yang sedang dalam pelukan mengingatkanku pada lagu penutup yang dinyanyikan kelompok musik malam itu. Kau ingat Nona? Di kedai itu semua pesanan telah kita cicipi tentang makanan dan minuman sesuai keinginan. Rasa-rasanya sesuatu yang asing ikut tersaji, bukan? Dan kita membawanya pulang masing-masing tanpa kosakata.